Selamat pagi anak-anakku, mahasiswa Budi Luhur yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Salam Budi Luhur. Para mahasiswa yang tercinta, pada waktu sesi pertama saya mengutarakan bahwasannya orang baik dibedakan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Sedangkan pada waktu sesi kedua dan ketiga, saya mengutarakan bahwasanya manusia yang berbudi luhur itu juga harus dan wajib untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan umatnya sebagai balas budi terhadap Tuhan semesta alam. Namun juga saya ingatkan bahwasanya baik dan jeleknya manusia sangat tergantung pada patedan atau makanan, minuman yang diminum atau dimakannya. Sumber dari makanan dan minuman itulah juga yang menentukan baik jeleknya calon manusia atau bibit manusia, sperma dan telur yang dari bapak ibu kita atau kita yang akan menurunkan anak-anak kita dari mata pencaharian kita. Jadi kalau disingkatkan atau kalau disingkat bahwasanya manusia baik dan jelek di dunia ini adalah hasil karya manusia laki dan perempuan atas dasar makanan dan minuman yang dikonsumsinya, dan karena dari mata pencahariannya itulah yang menentukan baik jeleknya calon manusia atau manusia itu sendiri. Hari ini kita akan membicarakan kelanjutan daripada apa sebenarnya yang dikatakan berbudi luhur atau berpakarti atau berbudi pakarti luhur. Semua orang paham bahwasanya orang berbudi pakarti luhur itu pasti tidak mungkin merugikan orang lain, sebaliknya menguntungkan, bermanfaat bagi sesamanya. Namun kalau cuma demikian pengertian atau tafsir bisa bermacam-macam atau multitafsir, sehingga mari kita persempit multitafsir tersebut. Orang baik itu sebenarnya yang kayak apa? Kalau orang Islam mengatakan orang soleh, nah orang soleh itu yang seperti apa? Maksud saya seperti apa itu betul-betul ayo kita rinci sekecil mungkin, sedetail mungkin, sehingga benar-benar patokan orang soleh atau orang baik itu benar-benar ini loh orang soleh, ini loh orang baik. Jadi bukan orang baik tidak merugikan orang lain, bukan demikian. Nah, kita sadar penuh bahwasanya di dunia ini kalau Anda amati, banyak orang yang mencari kekayaan atau kekuasaan tidak karena Tuhan semesta alam, tetapi banyak yang jalan pintas mencari bantuan atau menyembah pada setan atau iblis atau jin jahat. Manusia-manusia penyembah jin jahat, setan, iblis yang hanya demi karena duniawi, materi, harta kekayaan dan atau kekuasaan, itulah sebenarnya orang jahat paling jahat, orang jelek paling jelek, karena termasuk kelompok orang sesat. Jadi orang jahat atau orang tidak baik itu jelas kita bisa memberikan pengertian orang sesat. Diantaranya adalah orang yang menyembah setan atau iblis. Nah, pertanyaannya, apakah hanya manusia-manusia penyembah setan iblis saja yang disebut sebagai manusia sesat? Tidak, masih banyak manusia-manusia yang berbuat sesat seperti penyembah setan dan iblis. Di antaranya adalah orang-orang yang rebutan warisan, rentenir, kemudian orang yang menumpuk kekayaan tanpa manfaat, orang yang tidak percaya bahwasanya ada dunia lanjutan atau sukma, hidup langgeng selamanya. Bahkan ada yang kemudian mengatakan di dunia ini kalau kita mati besok nggak ada apa-apa lagi, nggak ada urusan lagi setelah kita mati.
Nah, sehingga akhirnya banyak orang yang bunuh diri karena beranggapan begitu bunuh diri selesailah sudah urusannya. Pemahaman seperti itu adalah sangat menyesatkan. Sehingga semua yang saya utarakan tadi, menyembah setan untuk mencari kekayaan, menyembah setan untuk mencari kekayaan dan kekuasaan, bunuh diri, menjadi rentenir, rebutan warisan, menumpuk kekayaan tanpa manfaat, dan tidak percaya kehidupan selanjutnya, bahwasanya sukma hidup langgeng selamanya. Manusia-manusia seperti ini besok tidak pernah meninggal, tidak pernah meninggalkan bumi ini setelah mati, tetapi dia tetap tinggal di bumi ini, hidup merana. Bahkan yang bunuh diri dan sejenisnya tadi gentayangan hidupnya. Kalau yang menyembah setan, dia setelah mati akan menjadi budaknya setan, bisa diperalat apa saja, bisa dipakai anjek-anjek, bancian, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun di dalam memberikan definisi, jangan kemudian terlalu sempit wawasan kalian. Misalnya rentenir, jangan semua orang yang membungakan uang kemudian dituduh rentenir, jangan. Besok matinya akan gentayangan, jangan demikian. Batasan rentenir itu adalah memberikan pinjaman dengan bunga dengan tidak layak. Nah, kelayakan itu ukurannya dari mana? Kelayakan itu ukurannya adalah tingkat bunga bank negara atau pemerintah. Bila mana sama atau lebih kecil atau lebih besar sedikit, ya logikanya wajar aja. Itu bukan rentenir, tetapi memang orang terpaksa memberikan pinjaman karena keluarga atau karena betul-betul diperlukan dan sebagainya, sejauh tidak memaksa, dan kemudian cara untuk menagihnya juga tidak dengan paksa, rasanya tidak perlu itu disebut kemudian rentenir. Ini pemahaman yang betul-betul saya minta kalian semua jangan kemudian langsung menuduh rentenir adalah jahat, besok mati kemudian gentayangan, jangan. Nah, kalau sampai memberikan pinjaman 1 bulan 5%, apalagi 10%, ada yang gila 20%, kemudian cara paksa kalau kemudian jatuh tempo, ya itu jelas, itu rentenir. Begitu pula rebutan warisan, jangan kemudian orang kemudian rebutan rame, nih bertengkar, adu mulut, kemudian itu sudah masuk, akan menjadi penghuni. Nih, di dunia ini gentayangan, ya jangan demikian. Rebutan warisan yang nantinya bisa-bisa setelah mati, rebutan warisan itu kalau antara 2 kubu atau 3 kubu atau yang rebutan warisan saling santet menyantet, tenung menenung. Nah, siapa yang mati kena tenung atau kemudian yang menenung walaupun tidak mati, nanti setelah mati pasti akan hidup gentayangan. Ini tolong camkan baik-baik, jangan terlalu cepat kemudian rebutan warisan pasti nanti gentayangan setelah matinya, jangan. Sehingga istilah mati dan meninggal perlu kita bedakan, karena di luar orang-orang saat ini setelah mati betul-betul meninggal, bermakna meninggalkan dunia ini menuju ke langit. Jadi kehidupan setelah mati selain manusia sesat, sukmanya tidak di bumi ini, sudah pergi ke langit. Bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Kalau tadi saya berbicara tentang manusia sesat, hanya tinggal di bumi, udah pasti dong, itu neraka dunia namanya. Sedangkan orang-orang yang bisa masuk neraka selain manusia sesat, yaitu ada manusia yang berbuat, berkelakuan, berpribadi, bertindak nista. Semua pelaku nista akan masuk neraka jahanam, istilah Islam. Neraka, kalau orang Jawa, intiping naroko, keraknya kerak neraka, berarti neraka yang paling bawah sekali tingkatannya, sehingga siksanya pasti berat.
Nih, yang nista tadi siapa saja? Utamanya adalah manusia-manusia yang tidak tahu diri, tidak balas budi kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, bahkan menyakitin hati atau menganiaya, apalagi yang membunuh orang tuanya. Itulah yang nanti akan mendapatkan tempat intiping neraka atau neraka jahanam. Dia akan mendapatkan siksa digoreng selama waktu atau sampai akhir zaman. Sehingga anak-anakku yang tercinta, kalau Anda pernah merasakan atau pernah melakukan perbuatan nista, yaitu yang disebut dengan bahasa Jawa duraka, bahasa Indonesia durhaka, mungkin bahasa Minang namanya duraku. Manusia-manusia tersebut pasti akan digoreng sepanjang masa atau sampai kiamat. Para ilmuwan memberikan sinyal bumi baru berumur kurang lebih 12 miliar tahun, sedangkan bumi berkembang sampai 15 miliar tahun, kemudian menyusut kembali. Yang berarti kalau diperkirakan secara sains atau ilmu pengetahuan, dunia atau bumi ini akan kiamat masih kurang lebih 18 miliar tahun. Enak toh kalau 18 miliar tahun disiksa? Ya kalau Anda merasa enak ya lakukan aja. Maksud saya, kalau Anda pernah merasa berbuat tidak baik terhadap orang tua, hari ini tolong segera bertobatlah, mohon ampunlah dengan segala cara supaya orang tuamu mengampuni kesalahan dan dosamu tadi, sehingga Tuhan itu maha bijaksana dan maha murah. Bila mana orang tuamu telah mengampuni, memaafkan, maka tindakan durhaka tadi lepas darimu. Selain durhaka, ada yang kemudian masuk juga neraka jahanam, tapi lapisan sedikit di atasnya, yaitu para manusia-manusia yang mempunyai profesi atau mempunyai perbuatan atau mata pencaharian sebagai penyihir, penenung, penyantet. Itu nantinya setelah meninggalkan dunia ini atau setelah mati, dia akan disiksa lebih ringan daripada digoreng, yaitu hanya digodok. Perhatikan betul-betul, cermati apa yang saya katakan, karena itu di kehidupan sehari-hari, di lingkungan masyarakat kita, baik di dunia Indonesia, mungkin di luar negeri, dimanapun, manusia durhaka dan manusia yang melakukan tindakan nista, menjadi penenung, penyantet, penyihir, itu ada di seluruh dunia. Hukumnya sama. Besok setelah meninggalkan dunia atau setelah mati, dia pasti disiksa berat, yaitu digodok. Sedangkan manusia yang pada umumnya orang mengerti, baik agama Islam maupun agama Katolik, Kristen yang saya pahami, bahwasanya neraka itu akan dibakar dengan api neraka yang mungkin bahan bakarnya dari manusia dan sebagainya. Namun sebenarnya manusia-manusia yang disiksa dengan dibakar itu hanyalah manusia-manusia yang merampas haknya orang lain dengan paksa. Misalnya penggarong, perampok, begal, jambret, dan sejenisnya. Itulah manusia-manusia besok setelah meninggal atau mati, dia akan hidupnya disiksa di neraka dengan dibakar. Jadi dalam ajaran Islam, Kristen, Katolik tidak salah, namun itu
sebenarnya hanya kurang lengkap, kurang gamblang, kurang rinci. Saya punya kewajiban menjelaskan, melengkapi supaya makin jelas bahwasanya dibakar itu manusia yang kayak apa, yang digoreng itu manusia yang kayak apa, perbuatannya maksudnya, perilakunya kayak apa, yang digodok kayak apa. Nah, apakah neraka jahanam itu hanya isi 3 manusia yang mempunyai perbuatan seperti saya sebutkan tadi? Hanya 3 jenis perbuatan manusia yang melakukan seperti itu? Enggak. Di dalam neraka jahanam ada 5 tingkatan. Paling bawah tadi durhako, duraka, duroko. Kedua, penenung, penyantet, penyihir. Tingkat ketiga lebih atas sedikit adalah orang-orang yang merampas haknya orang lain dengan paksa. Sedangkan tingkat keempat ditempati orang-orang yang sadis, semena-mena, angkuh, sombong, sewenang-wenang. Itulah akan menjadi pengisi neraka tingkat keempat. Ya memang tidak digoreng, tidak digodok, tidak dibakar. Memang seperti seolah-olah nikmat, karena hukumannya hanya dimandikan air panas dengan suhu yang lumayan dingin, ya bisa aja 100 derajat atau 200 derajat Celcius. Nah, itulah manusia-manusia yang sadis, mentang-mentang punya kekuasaan, sewenang-wenang mentang dia kaya, sewenang-wenang dan sadis karena dia mungkin sakti, mempunyai kesaktian dan sebagainya dan sebagainya. Neraka jahanam terakhir dihuni oleh orang-orang yang sekarang ini sedang semerbak di medsos, media sosial, yaitu manusia-manusia yang senang memfitnah, membuat berita bohong, hoax kalau orang menyebutnya zaman sekarang. Itulah besok menjadi penghuni neraka jahanam yang tingkat terakhir, yang kelima. Di sisi lain, selain fitnah itu merupakan omongan atau kata-kata yang palsu, memfitnah, bohong, menipu dengan kata-kata, sedangkan perbuatan yang sejajar hampir sama dengan fitnah, yaitu disebut mitenah. Mitenah bahasa Indonesia enggak ada, itu dari bahasa Jawa. Perbuatan karena cemburu tetangganya, saudaranya memiliki harta kekayaan baru, sehingga sang cemburu ini tadi berbuat olah. Misalnya di depan pintunya ditaruh paku-paku supaya nanti ban mobil saudaranya atau tetangganya keluar, nanti kena paku, begitu berapa kilometer banyak gembos. Nih si cemburu tadi kemudian lewat, dengan bangganya dia mengatakan puas karena kecemburuannya sudah terlampiaskan. Itu contoh mitenah dan sebagainya. Apakah manusia di dunia sudah habis jenis-jenis manusia, termasuk perbuatan jahat itu hanya sesat dan nista? Tidak. Kalau Anda amati di dunia ini, baik di dunia barat, timur tengah, timur, seluruh dunia ini banyak sekali sampai hari ini yang melakukan perbuatan-perbuatan hina atau papa. Perbuatan hina atau papa memang siksanya jauh lebih ringan dibandingkan yang manusia nista atau sesat. Kelompok manusia-manusia hina atau papa yang nantinya menempati neraka klaster B yang siksanya tidak terlalu berat dibandingkan di klaster A, yaitu manusia-manusia yang kalau orang Jawa menyebutnya manusia yang berperilaku, bermata pencaharian, mo lima, atau 5M. M itu kalau orang Jawa mengatakan pertama adalah main.
maling, madon, madat, dan minum atau mabok. Bahasa Indonesianya, kelima perkara yang perbuatan termasuk hina atau apa, yang akhirnya nanti masuk neraka, tidak jahanam, tapi ya tetap neraka, kayak apapun juga enak. Itu orang yang mata pencahariannya menjadi pencuri,